Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li walidayna wa li jami'i dzurriyyatina ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita, yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, dan telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan menuntut ilmu agama serta menunggu salat isya berjamaah. Mudahan duduknya kita ini di majelis ilmu ini, di Langgar Asy-Syaragih ini, mendapatkan keampunan dari Allah, mendapatkan rahmat, keselamatan, keberkahan, dan dikabulkan hajat kita semua, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Allahumma amin. Wa taharatu, bahwasanya lapas toharah. Yang kita bahas sekarang masalah bersuci. Ini bagian permulaan yang kita bahas. Sudah mulai masuk. Semalam masih kata-kata sambutan, dan ini mulai pembahasan intinya. Inti tahu ya kalau pian yang rajak ulun makan goro itu unti ngarannya. Nah, wa taharatu, bahwasanya lapas toharah bi fathih ta'i, dibaca fathah huruf ta-nya toharah. Lugatan, menurut ulama ahli bahasa, arti toharah itu apa? An-nadhafatu, yaitu membersihkan diri dari kotoran. Walaupun kotoran itu adalah suci, nya ada kotoran tapi suci. Yaitu contohnya nang apa? Muhot. Lawal busok. Muhot itu ingus. Ingus itu enggak najis tetapi kok kotor. Jadi kalau ada orang ingusan ya kalau dianu ke baju najis lah itu. Enggak, cuman jorok gitu benar aja. Yalah jorok. Sahajalah salatnya. Kalau pertanyaannya sahaja, jawabannya sahaja karena dia bukan najis gitu. Yang enggak sah itu kalau terbawa benda najis. Nah itu namanya yang najis yang menyebabkan salat tidak sah. Jadi kalau ingusan enggak apa-apa, itu kotor aja, tidak najis, cuman jorok bahasa kita. Iya namanya membersihkan diri daripada yang kotor, walaupun suci yang kotor tadi seperti ingus, wal busok dan ludah gitu tak. Itu nadhafah toharah, artinya membersihkan daripada sesuatu yang suci ataupun sesuatu yang najis. Jadi membersihkan diri dari yang suci ataupun dari yang najis itu namanya toharah ngarannya secara lughat.
Secara lugat itu maksudnya menurut bahasa yang digunakan oleh orang banyak. Wa amma syar'an, adapun arti toharoh menurut agama. Nah ini yang kita pakai di dalam fikih nih. Arti toharoh itu mengapa? Papiha tapasirun kesiratun. Maka di dalam masalah ini penjelasannya itu banyak benar dari kalangan ulama menjelaskan tentang tafsir toharoh. Minha diantaranya adalah qauluhum, perkataan ulama yang mengatakan arti toharoh menurut agama adalah fi'lu ma tustabahu bihis shalah, yaitu kita melakukan sesuatu yang menyebabkan boleh sholat. Jadi melakukan sesuatu yang menyebabkan boleh sholat itu namanya toharoh, bersuci. Misalnya kayak apa? Misalnya seperti apa? Aimin wudu'in, yaitu berupa berwudu. Dengan berwudu menyebabkan kita boleh melakukan sholat. Kalau tidak berwudu tidak boleh sholat gitu. Wa guslin, dan mandi wajib. Kalau pian hadas besar, pian wajib mandi wajib dulu, baru berwudu, baru sholat. Tidak boleh pian misalnya terkena hadas besar, pian langsung sholat. Habis berhubungan badan antara suami dan istri, maka suami istri tadi mandi dulu, berwudu, kemudian sholat gitu. Enggak boleh habis berhubungan badan, berwudu, langsung sholat. Mandi wajibnya belum. Nah itu. Ya perempuan misalnya sudah selesai daripada haidnya, sudah selesai daripada nipasnya, tidak keluar lagi darah haidnya, darah nipasnya, dia mandi wajib dulu, nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari anjami ibadani pardon lillahi ta'ala, atau anjami'il badani pardon lillahi ta'ala. Setelah mandi wajib basah sebukuan, kemudian berwudu, lalu sholat. Seperti itu. Bagaimana guru kalau seorang perempuan ini waktu haidnya itu kan rambutnya tepacul, ya Allah, disisir terlepas, maka disimpanilah rambut tadi yang terlepas tadi, masukkan ke dalam amplop, ibaratnya itu adalah benda berharga. Nanti setelah selesai daripada haidnya dia mandi, bawalah rambut tadi untuk dimandikan. Masalah timbul, tidak ingat guruai ulun membawa akan rambut tadi. Ulun sudah ke jamban atau ke kamar mandi, maka pian mandi aja dulu, biar nanti tedudi membasuh akan rambut yang ketinggalan. Jadi tinggal basuh aja lagi. Kada usah pian mandi basah pulang. Nah gitu. Yang basuh anunya aja, rambut gitu ta. Nah seperti itu. Jadi yang namanya bersuci yaitu melakukan sesuatu sehingga menyebabkan boleh sholat. Apalagi tadi wudu kalau pian cuman hadas kecil. Mandi wajib kalau pian hadas besar. Wa tayammumin, itu bacanya ta ya mim itu tayammumin. Jangan pian baca wa taimama. Nah, baca lalu. Ini tayammumin. Dan bertayamum itu menggunakan apa? Bertayamum itu yaitu menggunakan debu yang suci yang kering. Jangan pian menggunakan tepung kanji. Nah, kada kawa? Apalagi tepung lanji. Nah, kada kawa tuh. Tepung kanji, kada kawa tepung baras, tepung apapun tidak bisa. Bercampur guruai, pasti tanah nih bercampur dengan tepung nggak bisa juga. Inya harus tanah yang kering yang suci, jangan tanah yang basah berpupur ngaranya tuh. Nah nggak bisa menggunakan pupur, nggak bisa pian kali kena tayamum pakai pupur aja. Nah itu nggak bisa, harus memakai tanah yang kering yang suci. Kalau tanahnya itu tercampur benda najis pun tidak bisa juga. Kan ada yang sudah tercampur benda najis, tercampur tahi ayam misalnya, tahi sapi sudah tak aduk, itu pupuk kompos ngerenya
nggak bisa. Jadi harus yang suci gitu. Tayammum. Nah itu. Tayammum itu yaitu pian membasuh muka sambil menempelkan. Jadi ditepuknya 2 kali. Kalau tayammum itu menepuk dua kali akan tanah gitu ta. Jadi tepuk direnggangakan sunat itu. Nah itu. Itu kalau tanahnya kasar, nah direnggangakan dan ditepuk. Tepukan pertama untuk muka. Ya kan? Jadi sesudah ditepuk terserah pian digini ika untuk menggugurkan akan batu kerikilnya. Karena kalau kada dibuang kayak gitu, sapi ke muha, itu ta. Begena le jerawat tadi. Apa? Tepicik gitu. Nah, jadi digini ada yang kayak ini enggak jadi masalah. Yang penting kita apa ngarannya sekira tinggal debunya. Lalu disapuakan ke muha. Nah, waktu menempel ke muha, nawaitu tayammuma listibahati sholati pardon lillahi ta'ala. Usap aja ke bagian muha. Yang kanan kah dulu dipakai nih buat nang muha. Gitu. Kemudian yang kiri tadi digunakan untuk tangan kanan boleh. Cuman kalau memakai cincinnya dilepas. Ada gelangnya dilepas karena nggak bisa kena debu nanti. Jadi dilepas kemudian digosokkan. Pakai yang ini dulu. Nah, dianuakan ke sini. Nah, ini bajunya diangkat. Jadi ke sini sampai dilimpatakan kayak gini sampai sini. Kemudian pakai yang ini. Nah, ke sini disapuakan. Seperti itu. Jadi kemudian selesai itu dibersihi gitu, dibuang dulu, ditepuk dulu. Jangan di tempat yang kita di sini. Jadi dialihkan ke lain. Kemudian tepukan yang kedua. Lalu kita bersihinya jangan di sini, di tempat yang lain supaya tidak mustakmal gitu. Jadi dibersihi, kemudian setelah itu lalu dianuakan nih. Tadi kan sudah tangan kanan, tangan kiri aja lagi dianuakan sama aja tuh. Cuman nih kain baju harus diangkat. Jadi kemudian pakai yang ini. Nah, sapuakan. Seperti itu. Selesai sudah 2 kali tepukan. Tidak ada tayammum setengah kepala, pulang tepuk lagi setengah kepala. Tepuk lagi buat telinga. Nah, bahapal tepuk lagi buat kaki. Berarti dia tidak bisa tayammum, tak paham. Itulah fungsinya kita belajar supaya kita paham. Ya malah ulun ini sama aja belajar juga gitu karena mau ulangi pelajaran, bukan melajari pian. Kita sama-sama belajar gitu tak. Sama-sama belajar. Jadi tayammum 3 sudah telah. Wa izalatun najasatin yang keempat, menghilangkan akan najis yang ada di badan atau pakaian dulu dihilangkan baru bisa sholat. Gitu tak? Najis itu ada 2. Ada yang namanya najis ainiyah, ada yang namanya najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah sesuatu yang benda najisnya itu terlihat oleh mata. Jadi kalau benda najisnya itu terlihat oleh mata, itu namanya najis ainiyah. Contoh, pian bekamih di pasir tadi. Pasirnya basah. Kelihatan gak tuh bekas kamih tadi? Kelihatan air kamihnya tuh, air kencingnya kelihatan basah kala. Nah itu karena kelihatan lalu disebut najis ainiyah. Kemudian beberapa lawas kering, kada kelihatan lagi bekas kamihnya tadi. Kalau tidak kelihatan lagi basahnya, itu namanya najis hukmiyah. Dihukumkan najis tetapi benda najisnya tidak kelihatan. Gitu. Itu namanya najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah, maka cara menghilangkan najisnya sampai benda najisnya hilang. Ada tahi ayam misalnya ya, kalau di rumah kita misalnya ada tahi ayam, maka itu namanya karena kelihatan najisnya apa namanya? Najis ainiyah karena kelihatan. Maka cara menghilangkan benda najis tersebut yaitu kita buangi tahi ayam tadi gitu. Kita buangi tahi ayam tadi. Nah, itu jangan dijilat, dicelupin. Nah, jangan itu dibuang. Jadi seperti itu. Jadi 4 perkara inilah
merupakan tujuan daripada bersuci. Jadi tujuan daripada bersuci yaitu ada yang berwudu, ada yang mandi wajib, ada yang tayamum. Tayamum itulah kalau banyunya tidak ada. Gitu baru tayamum. Selama banyunya masih ada nggak bisa tayamum, kecuali pian ada sakit di anggota tubuh tadi yang ujar dokter tidak boleh terkena air, nanti lambat sembuhnya atau semakin parah. Nah kalau seperti itu tidak usah pian pakai air, tetapi pian memakai apa, tayamum. Nah itu di pesawat guru bisalah tayamum, dicek dulu di bangku pesawatnya tadi ada nggak debunya. Kalau ada debunya silahkan. Tetapi kalau debunya pas ditepuk tidak kelihatan, nah itu tidak bisa. Gitu. Jadi tergantung ada nggak debunya gitu. Ada guru debu itu di higaulun. Nah itu kan orang pemain musik debu ya lah. Nah itulah lain tuh. Jangan salah paham gitu teh. Nah itu kalau dibacanya toharoh seperti itu pemahamannya. Bagaimana kalau dibacanya tuhara? Amma tuharatu adapun kalau dibaca dengan kalimat tuhara biddommi, didommahkan huruf toknya. Jadi kalau dibacanya tuhara didommahkan huruf toknya, fa ismun libaqiyatil ma'i, itu adalah nama bagi sisa daripada air yang sudah dipakai bersuci. Jadi air yang sisa daripada bersuci, berwudu gitu telah mandi wajib atau mandi sunat, air sisanya itu bahasa Arabnya tuharoh ngarannya. Nah, tuharoh, tuharoti ialah jangan pian baca tuha jual roti. Nah, itulah lain gitu dah. Kan penjual ini kan ada yang aneh ya kalau orang berjualan. Ada yang berjual itu penjual roti itu termasuk penjual nang aneh. Dia mengatakan roti tawar, sekali ditawar kada mau. Tadi menyuruh roti tawar, sekali ditawar tidak mau. Ada juga penjual itu yang aneh lagi. Ya penjual yang nekat, yaitu penjual gas. Tahu aja jalannya menurun, sekalinya dia berucap gas. Kan aturannya berucapnya rem kan gitu. Ini gas. Nah, ini kan penjual yang nekat gitu teh. Ada juga penjual itu nggak bisa berhitung. Yaitu tukang cuci cetak foto. Yalah pian nih ucap yalah mas 3 kali 3 berapa? 5.000. Nah kan kada bisa berhitung gitu tak. Tukang cuci cetak foto tuh 3 kali 4 berapa? 2 kali 3 berapa? 5.000 jadinya. Nah itu. Ada juga yang aneh tuh penjual iwak. Nyata benar iwaknya mati dipadahkan iwak segar kan aneh, padahal iwaknya mati, ikannya mati dipadahkan segar gitu deh. Nah ini namanya penjual nang aneh. Ada juga penjual yang kurang kerjaan, penjual nasi goreng. Nasi sudah masak digoreng pulang. Nah ini ngarannya penjual nang kurang kerjaan gitu deh. Kada dagawian gitu deh. Itulah. Ya kita sambil berhibur sedikit ya supaya kadang ngantuk gitu. Nah enggak apa-apa tergantung niatnya. Ini gara-gara terbaca tuharoh tadi ialah tuharoh roti tadi. Nah itu. Walamma kanal ma'u alatan litoharah, dan tatkala keadaan air sebagai alat untuk bersuci. Kan air itu sebagai alat untuk bersuci. Istatrodal musannifu li anwa ilmiyahi. Kemudian musannif pengarang kitab ini beliau mengalihkan pembicaraan menjadi masalah segala macam jenis air. Jadi beliau alih pembicaraan dengan membicarakan tentang segala macam jenis air. Pakala musannif pengarang kitab ini berkata, al-miyahu allati yajujut tathiru biha sab'u miyahin.
Al-miyahu bahwasanya jenis-jenis air. Alif lamnya itu adalah alif lam lil jinsi, menunjukkan jenis. Al-miyahu jenis-jenis air, allati yajuju yang diperbolehkan. Maksud diperbolehkan ayyasihut tathiru biha, maksudnya sah untuk kita pakai bersuci. Bersuci sini maksudnya berwudu, mandi wajib untuk bebasuh behera bekami. Nah ini namanya bersuci. Jadi yang sah untuk bersuci airnya itu ada berapa pilihannya? Sab'u miyahin, ada 7 jenis air. Jadi 7 jenis air ini bisa pian pakai untuk bebasuh behera bekami, pian pakai untuk berwudu, pian pakai untuk mandi wajib atau mandi sunat, apalagi buat minum. Maginnya boleh, karena untuk bersuci aja boleh, apalagi untuk diminum. Cuman kalau diminum ya dijarang aja dulu, nah supaya tidak sakit parut. Jadi ini yang boleh untuk dipakai bersuci 7 macam aja. Nah berarti tidak boleh menggunakan air yang selain 7 ini. Untuk pian berwudu, mandi wajib, bebasuh behera bekami atau mandi sunat. Nggak boleh selain ini. Misalnya menggunakan air yang keluar dari hidung, air ingos, nggak bisa pian gunakan untuk basuh behera, ya Allah. Pian paus behimat kada kawa. Dengan air yang keluar dari kemaluan nggak bisa juga dipakai buat bersuci. Keluar dari telinga corek kada kawa juga. Dari mulut ya liur basi kada bisa nih toh. Yang 7 ini aja yang diterangkan yang boleh dipakai untuk bersuci, berwudu, mandi wajib, basuh behera bekami, gitu ta. Sab'u miyahin 7 jenis air. Ma'us samai, pertama yaitu air yang turun dari langit. Air hujan. Air nazili minha, maksudnya air tersebut turun dari langit. Huwal mataru, yaitu air hujan. Jadi pian boleh menggunakan air hujan. Air hujan itu apapun warnanya asalkan bujur dari langit itu boleh dipakai untuk berwudu, mandi wajib, beistinja, basuh behera bekami. Air motor, air hujan. Jangan air motor tuh air aki, hancur pian gitu ta. Berwudu jangan memakai seperti itu tadi. Nah guru bertanya, kalau misalnya airnya itu berwarna darah, ada kalau yang turun dari langit misalnya warna darah, walaupun peribahasanya dia itu warnanya seperti darah atau warnanya apapun, kalau benar turunnya dari langit asli, maksud dari langit itu dari awan ya kalau atau hujan, dan itu berwarna apapun itu boleh asalkan asli dari langit gitu tak. Kalau misalnya pesawat terbang ya kalau kemudian melemparkan darah dari pesawatnya, itu namanya bukan air langit. Maksud air langit, air yang turun dari langit asli, apapun warnanya itu boleh dipakai untuk bersuci. Bersuci ini maksudnya sudah jelas tadi lah, berwudu, mandi wajib, mandi sunat, ya kalau beistinja, bebasuh behera bekami, apalagi buat minum nyata benar boleh. Jadi satu yaitu air hujan. Kemudian yang kedua, wama'ul bahri ayil milhi, yaitu air yang ada di lautan. Disebut air yang masin. Kebiasaannya kan masin, walaupun ada yang tawar. Jadi air laut itu boleh pian pakai buat berwudu, mandi wajib, beistinja, basuh behera bekami boleh. Buat minum gin boleh kalau pian ketujuh masin. Boleh gitu ta. Huwa tahuru, di dalam hadis disebutkan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwasanya air laut itu suci airnya, halal bangkainya.
Jadi kalau ada binatang mati, nah itu boleh dimakan dagingnya tadi. Ya lah, misalnya iwak, boleh aja. Iwak di laut matian ya, kalau kepiting lah laut rajungan lah bahasa kitanya rajungan boleh. Ya lah, selama dia yang nonton tadi boleh gitu teh. Nah, seperti itulah. Nah itu. Jadi artinya masin. Kenapa kok disebut dengan air laut? Kenapa? Air laut itu di dalam kamus adalah al-bahru al-ma'ul kesir, yaitu airnya banyak. Jadi disebut laut karena airnya banyak. Wa yusamma bahran, alasan dinamakan dengan air laut li amkihi wa tisaihi, karena dia dalam bebenaran dan luas. Semakin dalam kan semakin warnanya tuha. Ya kalau semakin dalam semakin warnanya tuha. Apapun warna air lautnya boleh pian pakai berwudu, mandi wajib, beistinja boleh. Apapun warnanya. Kan ada yang pina biru ya lah, macam-macam tuh, biru tuha, biru anum, bebas saja. Jadi warna apapun gitu tak. Walaupun warnanya misalnya kehitam-hitaman atau merah misalnya, enggak jadi masalah gitu. Asalkan memang alami dari laut gitu tak. Alami dari laut gitu tak. Yang ketiga yang boleh pian pakai untuk bersuci, yaitu wama'un nahri, air sungai. Kenapa disebut air sungai? Air hulwi, yaitu air yang hamba. Yalah. Nah itu boleh. Air sungai apapun warnanya boleh pian pakai untuk bersuci. Air sungai ada yang coklat, ya kalau air sungai tadi, ya lah di Pantai Darussalam misalnya, ya lah hira coklat tuha gitu, boleh aja. Hibak guru adonannya di situ enggak jadi masalah kan. Orang tuh kadang-kadang di pinggir Sungai Martapura ya kalau ada jamban gitu, ya lah dia membuang acil itai, ya kalau dibuangnya di situ kotorannya tadi, enggak apa-apa. Ada misalnya guru kotorannya lewat di depan kita, bekalah-kalah aja ya kita nih, jangan bancapan gitu tak, busia terciduk. Nah itu. Jadi bakalah-kalah aja, biar acilnya lewat dulu gitu. Nah itu. Nang jadi masalah busia malam hari itu. Nah, ya kalau mandi pulang, kenapa pin harum bener. Nah itu tuh. Jadi air sungai boleh apapun warnanya tadi. Ya kalau apapun warnanya. Nah itu. Jadi boleh pian pakai untuk bersuci. Nah, masalah air sungai ini macam-macam tadi, yalah. Ada air sungai itu yang turun dari surga, yaitu Nailu Misra, sungai Nil yang ada di Mesir. Nah, apalagi Wasihun Nahrul Hindi, yaitu sungai Sihun, sungai di India. Wajihun Nahru Balhi dan Jihun di sungai di Belgia gitu tak. Itu satu riwayat. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar, kami sudah menurunkan dari langit banyu sudah ditentukan ukurannya. Jadi banyu itu sudah Allah tentukan ukurannya sekian tadi. Berapa sudah? 3 nih yang boleh pian pakai buat bersuci. Air apa tadi yang pertama? Air yang turun dari langit, air hujan. Yang kedua air apa? Air laut. Yang ketiga air apa? Air sungai. 3 kalau sudah tak? Yang keempat wama'ul bi'ri, air sumur. Kenapa dinamakan sumur? Wal bi'ru, arti sumur itu adalah huwasakbul mustadiru an-nazilu fil ardi sawaun kana matwiyan aula. Arti sumur adalah suatu lubang yang bulat. Jadi lubang yang bulat yang menurun ke dasar tanah. Jadi menurun ke dasar tanah. Sama ada dengan sebab dibangun sendiri, artinya ditabuk sendiri, atau memang asli alami. Jadi asli alamikah atau ulahankah air sumur itu sah untuk dipakai berwudu, mandi wajib, mandi sunat, beistinja, buat minum maginnya boleh, semakin boleh gitu ta. Nah,
Sekalipun sumur tersebut adalah sumur yang makruh untuk dipakai. Enggak apa-apa dipakai buat berwudu, mandi wajib, beistinja. Jadi kan ada itu banyu sumur tapi makruh dipakai. Ka'abyari ardi samud, seperti air sumur yang ada di daerah negeri Samud. Jadi negeri Samud itu kan, daerah negeri Samud itu ada sumur. Bukan Samud yang kita lihat itu telah lain. Ada suatu kampung, nah ialah kampung daripada negeri Samud. Sumur-sumur di daerah tersebut hukumnya makruh, tetapi boleh digunakan untuk berwudu, mandi wajib, beistinja. Sahaja gitu. Kalau pertanyaannya sahaja, sah gitu. Nah, menggunakan air yang ada di daerah negeri Samud itu hukumnya makruh. Kenapa? Li'annahu magdubun ala ahliha. Karena sesungguhnya penduduk daerah Samud mereka dimurkai oleh Allah gitu. Karena dimurkai oleh Allah, lalu makruh menggunakan air sumur yang ada di negeri Samud. Illa bi'ran naqa, kecuali sumur yang onta Nabi Soleh minum di sumur tersebut. Nah itu boleh pala karahat, tapi istimali ma'ihi, tidak ada kemakruhan menggunakan air tersebut. Wa kadzalika miyahu mudun qaumi Lut, begitu juga makruh menggunakan air yang ada di kota kaumnya Nabi Lut. Jadi kalau negeri Sodom. Nah, negeri Sodom itu kan ada sumur-sumurnya. Sumur di negeri Sodom itu hukumnya, airnya itu digunakan hukumnya makruh untuk berwudu, mandi wajib, mandi sunat, beistinja. Tapi kalau pertanyaannya sah saja pian gitu ta. Cuman makruh saja. Arti makruh kalau ditinggalkan dapat pahala, digawi tidak disiksa. Artinya tidak apa-apa. Ketika kita memang sudah berada di daerah tersebut, nggak ada lagi air karena kita memang hendak sholat. Nah, berikutnya yang makruh yaitu air di negeri Babil, air sumur di negeri Babil, Babilonia. Begitu juga wabarhut allati bil Yaman, yaitu air sumur barhut yang ada di negeri Yaman. Hukumnya makruh juga. Di situ dipakai untuk berwudu, mandi wajib, istinja. Tapi kalau sahaja kaguro, sahaja kalau menggunakan air sumur tersebut gitu. Jangan pian hokon kada sembahyang, kada apa-apa, wudu aja situ. Ketika sudah waktunya mepet, jangan ditinggalkan. Wa bi'ru jarwan allati suhira fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan makruh kita berwudu, mandi wajib, istinja, mandi sunat atau minum dari air sumur jarwan. Jarwan, bukan jeroan gitu lah. Nah, itu jarwan, sumur jarwan itu kenapa dimakruhkan kita menggunakan air tersebut? Karena di sumur itulah Nabi Muhammad pernah disihir. Jadi rambut Nabi itu diambil, diikat 7 simpul tadi. Nah, diletakkan, disihir itu. Karena memang orang menyihir itu adalah menggunakan apapun yang ada di tubuh orang tersebut. Ataupun bisa dengan media gambar, bisa dengan media rambut, ataupun pakaian yang bekas dipakai orang tersebut bisa digunakan untuk menyihirnya. Jadi apapun bendanya bisa digunakan untuk menyihir. Jadi pakai itu tuh. Makanya hati-hati kita yalah, rambut tuh bisa digunakan untuk menyihir. Karena itulah Nabi Muhammad sakit. Kalau Jibril datang memberitahu, Muhammad, kamu ini sakitnya bukan sakit biasa, tetapi kamu disihir oleh orang. Nah, itu ada rambutmu yang digunakan untuk media sihir di sumur yang bernama sumur jarwan. Ambil. Lalu Nabi menyuruh sahabatnya untuk mengambil rambut yang ada di situ, kemudian disuruh Nabi dibakar. Karena memang seperti itu cara menghilangkan sihir adalah dengan dibakar. Dibaca surah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi waktu memacilnya tadi. Nah, itu sumur jarwan hukumnya makruh berwudu di situ, mandi wajib, beistinja. Tapi sahajalah guru, kalau nggak ada yang lain sahaja, pakai aja gitu. Nah, begitu juga kalau air di daerah tersebut makruh, berarti bertayamum dengan debu di daerah tersebut hukumnya makruh juga. Bagaimana guru kalau kita menggunakan air sumur Zam-Zam?
Nah, untuk berwudu mandi wajib beistinja, meminumnya. Oh, itu tidak ada kemakruhan menggunakan air tersebut. Jadi boleh aja menggunakan air tersebut. Walaupun digunakan menurut pendapat ulama, walaupun digunakan untuk menghilangkan benda najis, tetap hukumnya boleh. Akan tetapi menyalahi aturan yang terbaik gitu dah. Cuman kalau kadang pakai aja sahaja gitu dah. Nah, seperti itu masalahnya. Nah, berikutnya pulang. Yang keberapa? Kelima pulang ya, kalau wa ma'ul aini, air sumber mata air. Jadi air sumber mata air boleh pian gunakan. Jadi sumber mata air apa itu guru Jars? Sumber mata air wa huwa syakku fil ardi au fil jabali yamba'u minhul ma ala sathiha min ghairi istidaratin ka aini subra al ma'rufah fil qarafah. Arti sumber mata air yang boleh pian pakai untuk bersuci, berwudu, mandi wajib, mandi sunat, beistinja atau buat minum, yaitu sumber mata air ini dinamakan sumber mata air ini yaitu air yang keluar dari belahan yang ada di bumi atau di gunung. Jadi tanah nih, keluar air dari tanah atau dari batu memancar air. Nah, itu namanya sumber mata air. Sama ada di daerah pegunungan ataupun bukan. Misalnya di kuburan, kan ada kalau kuburan yang habaib hendak dibongkar, tiba-tiba memancar air dari situ. Bolehkah dipakai untuk bersuci? Jawabannya boleh. Buat berwudu, mandi wajib, mandi sunat, beistinja, buat minum, boleh pian pakai itu. Karena dia sumber mata air, memancar dari daerah manapun boleh. Daerah atas ataupun bawah, gunung ataupun bukan. Pokoknya ketika dia sumber mata air, boleh dipakai buat berwudu. Gitu tak? Boleh. Walaupun misalnya sumber mata air itu munculnya di kuburan atau di kandang kambing misalnya, tetap boleh gitu. Dayalah, nggak jadi masalah. Yang keberapa pulang? Yang keenam pulang. Nih supaya kita tahu ini boleh nggak dipakai buat berwudu, mandi wajib, beistinja. Wa ma'us salji, dan air salju. Air salju itu kenapa guru dinamakan air salju? Wa huwa nazilu minas sama'i ma'ian, yaitu air yang turun dari langit, hal keadaan air itu asalnya cair gitu. Summa yujammidu alal ardi min siddatil barat. Kemudian sekalinya karena di sana sangat dingin, di langit nih sangat dingin luar biasa, kemudian mengkristal, air tadi mengkristal menjadi salju karena sangat dinginnya. Nah, jadi karena sangat dinginnya, nah itu salju yang boleh dipakai buat berwudu, mandi wajib, istinja. Bukan salju nang di kulkas. Nah, jangan salah paham nih biar pakai karena yang di kulkas. Nah, itulah lain. Nah, sama dinginnya sama gitu ta. Lamun dinginnya luar biasa, iya tadi membiji ngarannya airnya ya kala membiji ta. Kan ada kita melihat ya kala di TV tuh, gue bijiannya gak nal besar-besar. Bah, hati-hati itu bisa bincul, bisa bolong nih ta. Ya kala rusak itu kendaraan kena itu ta. Nah, berapa sudah? Nah, 6 lah, yang terakhirnya 7. Wa ma'ul baradi, dan air embun. Nah, air embun itu bisa dipakai untuk berwudu, mandi wajib, beistinja. Maksud air embun itu kayak apa guru? Air embun itu adalah pian nilah ambil wadah habis maghrib tuh sediakan wadah kalau biarkan semalaman. Kemudian setelah itu pagi harinya ada air. Nah, itu namanya air embun. Di daun-daun kan ada juga kalau airnya boleh itu dipakai buat berwudu, mandi wajib, istinja. Tapi yang di daun jangan sampai ada bekas tahi kotorannya, kotoran binatang tadi, bekas ulat. Nah, itu nggak bisa dipakai. Jadi kalau ada kotoran ulatnya nggak bisa dipakai. Itulah yang dinamakan 7 jenis air.
Wa yujma'u haji sab'a, kemudian digabungkan yang 7 ini qauluka di dalam perkataan musannif, dan yang 7 air tadi dibagi kepada 2 kelompok. Manazala minas sama, ada air yang turun dari langit, apa tak? Au naba'a minal ardi, ada air yang turun dari yang memancar dari bumi. Yang turun dari langit apa aja? Air hujan, air salju, air embun. 3 berarti tak yang keluar, yang turun dari langit. Sekarang yang memancar di bumi apa aja? Air laut, air sungai, air sumur, sumber mata air. Nah, 4 ngarannya. Nah, itulah yang dinamakan air yang bisa dipakai untuk bersuci. Ala ayyi sifatin kanat min aslil hilqati, atas bentuk sifat seperti apapun asalkan dari kejadiannya seperti itu boleh pian pakai. Artinya warnanya kayak apa aja asalkan asli daripada yang itu tadi nggak jadi masalah. Rasanya misalnya air laut misalnya hambar nggak jadi masalah. Pintangan sifatnya, rasa, warna, bau nggak jadi masalah. Misalnya ada yang warnanya putih, ada yang hitam, merah. Ya kalau baunya macam-macam, baunya harum misalnya nggak jadi masalah. Yang penting asalkan dia benar-benar air laut, air sumur, air hujan, nah apapun bentuknya. Itulah namanya 7 jenis air yang dipakai untuk bersuci. Lalu di sini diterangkan bagaimana guru menggunakan air yang memancar dari sela-sela jari Nabi. Kan ada itu kejadian. Nah, di sini diterangkan air yang memancar dari sela-sela jari Nabi Muhammad itu lebih bagus lagi gitu. Itulah air yang kualitas terbaik. Kayak apa guru kisahnya? Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu peperangan Hudaybiyah, Nabi dan tentaranya hausnya luar biasa. Kadede banyu. Lalu Nabi berucap kepada para sahabat, tolong ambilkan rakwah. Rakwah itu adalah suatu wadah yang terbuat dari kulit. Kemudian ada banyunya sedikit. Ambilkan jar Nabi rakwah. Ada banyunya sedikit ya Rasul. Enggak apa-apa. Kemudian itu terjadi karena para sahabat haus ketika itu, haus yang luar biasa. Lalu akhirnya sahabat Nabi menjulung akan rakwah tadi kepada Nabi. Di dalam rakwah itu wadah tersebut air ada tapi jumlahnya sedikit benar. Lalu Nabi memasukkan akan jari tangannya ke dalam air tersebut. Ke dalam wadah rakwah tadi Nabi masukkan jari tangannya. Pas Nabi masukkan, masaral ma yafuru min baini asabihi, kemudian air memancar keluar dari sela-sela jari Nabi. Memancar air tadi keluar dari sela-sela jari Nabi pada waktu Nabi memasukkan tangannya. Hatta sakau, sehingga mereka para sahabat tadi yang ikut peperangan Hudaybiyah, mereka bisa meminumnya sampai kenyang. Nah, ini adalah mukjizat Nabi. Kemudian dipakai untuk berwudu. Dipakai itu. Padahal ini mukjizat luar biasa. Kenapa? Karena bisa mengadakan sesuatu yang kadada. Kan kadada ini kada mungkin air itu di dalam tubuh jumlahnya banyak. Sedangkan sahabat Nabi jumlahnya lebih daripada ratusan ketika itu. Nah, ini namanya mukjizat Nabi yang luar biasa. Lalu ada ditakuni orang yang mana air yang terbaik gitu. Nah, jawabannya afdalul miyahi manaba'a min baini asabihi sallallahu alaihi wasallam. Air kualitas terbaik adalah air yang memancar dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini lebih kualitas luar biasa untuk berwudu, mandi wajib, mandi sunat, beristinja, dan untuk minum. Itu satu. Maka kalau dia minum air yang keluar dari sela-sela jari Nabi, Masya Allah, orang itu lam tamassahun nar, tidak akan tersentuh api neraka. Jangankan air, yang darah aja tuh darah Nabi memancar keluar, diminum oleh sahabat Nabi Abdullah tadi diminum. Habis Nabi bersungu, diminumnya. Sekalinya apa jar Nabi? Siapa yang mencampur darahnya dengan darahku, lam tamassahun nar, tidak tersentuh neraka. Darah tak apalagi air gitu tak. Kalau darah Nabi suci, kalau darah selain Nabi Muhammad, selain nabi-nabi itu najis.
Jangan sekali-kali pian mengambil barokah diteguk darah kurang nih, ada bu? Ada boleh itu najis, darah tidak boleh, darah pacar guru wah ada boleh itu deh. Kalau dimasukkan beimpus, nah itu nggak jadi masalah. Beimpus yang kada boleh masukkan langsung lewat mulut, itu tidak boleh. Kan karena akan halus melewati tali pusar. Kalau makannya tadi melewati tali pusar kada apa-apa gitu. Jadi selama bukan dari mulut langsung. Yang kedua, air kualitas terbaik adalah summa ma'u zamzam. Air zam-zam itu kualitas yang terbaik, yang nomor 2 setelah air yang memancar dari sela-sela jari Nabi. Yang ketiga summa ma'ul kausar, air telaga kausar. Air telaga kausar. Yang keempat summa nilu misra, kemudian air sungai Nil di kota Mesir, itu kualitas terbaik juga. Summa bakil anhar, kemudian air sungai yang sisanya yaitu Sihun di India, Jihun di Belgia, Dajlah dan Furat yaitu di Irak. Nah, lalu ada penyair yang bernama Tajuddin As-Subki, dia maulah syairnya wa abdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asa bi'in nabiyil muttaba ya lihima uzamzama fal kausaru panilu misra thumma bakil anharu. Wa abdalul miyahi, air yang kualitas terbaik, ma'un qad naba, air yang memancar, mimma baini asabi'in nabiyil muttaba, dari sela-sela jari Nabi Muhammad yang diikuti orang banyak. Nabi Muhammad kan diikuti orang banyak. Yalihi ma'u zamzama, air berikutnya air zam-zam. Fal kausaru, kemudian yang ketiga air telaga kausar. Panilu misra, yang keempat air sungai Nil yang ada di Mesir. Summa bakil anharu, kemudian air-air sungai yang sisanya. Nah, itulah air yang kualitas terbaik gitu dah. Air kualitas terbaik itulah yang tadi kita bahas tentang masalah air gitu dah. Nah, itu mudahan yang sedikit ini pembahasan tentang masalah air apa saja yang boleh dipakai buat bersuci, mandi wajib, beristinja, mandi sunat, buat minum, ialah sudah kita bahas. Mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. Mudahan Allah meridai seluruh pekerjaan kita. Mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya dengan berkat kita menuntut ilmu agama. Mudahan keturunan kita semua menjadi keturunan yang saleh-salehah, untung di dunia, untung di akhirat. Bijahin Nabi wa alin Nabi wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir